Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Petualang. Menjelang Idul Fitri, kita akan melaksanakan mudik lebaran atau untuk menemui keluarga kita yang ada di kampung. Biasanya masyarakat Indonesia menggunakan kendaraan pribadi atau kendaraan umum. Kalau menggunakan kendaraan pribadi, mungkin ada beberapa tahapan untuk melakukan pengecekan karena akan dilakukan perjalanan yang sangat jauh. Mari saya tunjukkan cara pengecekannya. Untuk pengecekan pertama itu pengecekan lampu motor. Pengecekan lampu motor, nyalain dulu motornya. Kemudian cek lampu depan sama lampu depan itu lampu jauh dekatnya dicek nyala atau enggak. Kemudian pengecekan lampu sen kiri, lampu sen kanan, kemudian lampu sen kiri. Begitupun lampu sen belakangnya. Kemudian pengecekan lampu rem. Lampu rem jika tidak ditekan remnya agak redup, tapi ketika ditekan menyala lebih terang. Kemudian pengecekan kesehatan mesin. Nyalakan mesin, kemudian dengarkan di suara mesinnya apakah ada bunyi yang janggal atau bunyi yang aneh. Kemudian pengecekan klakson. Klakson motor itu penting ketika jarak jauh. Karena ketika kita akan menyalip mobil atau ketika kita akan masuk tikungan itu kita harus tikungan agak tajam itu kita harus menyalakan klakson atau menghidupkan lampu jauh untuk memberikan tanda di arah searahnya. Kemudian selanjutnya untuk pengecekan rem. Untuk pengecekan rem itu bisa, kalau rem depan bisa dilihat dari minyak remnya. Minyak remnya apakah ada di bawah garis yang ada di sini. Kalau misalkan ada di atas, maka kampas remnya masih tebal. Kalau ada di bawah berarti itu sudah tipis. Kemudian yang selanjutnya pengecekan rem belakang. Kalau rem belakang bisa dicek dengan cara ketika ditekan remnya dalam atau tidak. Masih ada jarak atau tidak. Kalau motor ini tidak ada jarak karena remnya masih keadaan tebal, atau enggak dengan cara di bawah. Di bagian bawah itu ada tanda panah yang mungkin nanti bisa ditunjukkan oleh saya. Selanjutnya untuk pengecekan keadaan ban motor. Untuk keadaan ban motor biasanya ada tanda di bannya itu garis TWI. Untuk garis TWI-nya itu ada dari samping ada tanda panah ke atas, kemudian di bagian atasnya ada benjolan yang di sini. Karena kan ini udah habis bannya, maka garis TWI-nya sudah hilang. Ini yang dinamakan garis TWI. Kemudian untuk pengecekan CVT bisa dinyalakan kembali suara motornya. Dengarkan saja di CVT-nya apakah ada suara ngelotok atau tidak. Mungkin selanjutnya untuk pengecekan oli. Baik, kemudian untuk pengecekan oli bisa dibuka di sebelah kanan dekat tempat radiator. Ada, bisa dilepas. Kemudian dilepas terlebih dahulu. Untuk dibersihkan terlebih dahulu karena untuk pengecekan oli. Biar tahu keadaan olinya apakah masih banyak atau sudah berkurang. Masukkan. Kemudian dibuka kembali. Nah, keadaan oli motor ini sudah ada di dekat garis. Maka tandanya ini harus diganti, ataupun olinya sudah hitam, maka ini harus segera diganti karena akan digunakan jarak jauh. Takutnya nanti ketika digunakan jarak jauh ada kendala di bagian mesin gara-gara olinya tidak ada. Kemudian untuk selanjutnya pengecekan bagian pengereman belakang. Untuk rem belakang bisa dilihat dari paha remnya atau batangan yang untuk menarik rem. Itu ada tanda panah. Terus di bagian garis motornya ada juga tanda panah atau segitiga. Ketika garis ini lurus dengan segitiga itu, maka harus diganti kampas rem belakangnya karena mungkin sudah habis. Mungkin
Selanjutnya bisa melakukan servis CVT. Baik, untuk pembukaan CVT kita harus menyiapkan kunci-kuncinya terlebih dahulu. Yang pertama kita harus menyiapkan impact. Dan berikutnya ada kunci shock, yaitu kunci shock 22 dan 19. Dan yang terakhir yaitu ada kunci T8 yang kita harus siapkan. Baik, berikutnya kita akan langsung ke pembongkaran. Pertama harus dicek, kita harus mengecek terlebih dahulu yaitu bagian rollernya. Bagian roller jika masih bulat itu masih bagus, jadi tidak usah untuk diganti. Dan berikutnya bagian slider. Slider cara pengecekannya yaitu lihat permukaan di sini, jika udah tipis itu udah harus diganti. Berikutnya permukaan kipasnya. Permukaan kipas ini jika masih datar maka itu masih bagus, dan jika udah permukaannya udah miring maka seharusnya harus diganti. Berikutnya yaitu pengecekan permukaan rumah gandanya. Jadi ini dicek permukaannya, jika udah tipis harus diganti. Kemudian pengecekan kampas gandanya. Ini kampas gandanya jika udah tipis maka harus diganti. Ini sepertinya kampas gandanya masih tebal jadi nggak harus diganti. Berikutnya pengecekan tali pibelnya. Ini tali pibelnya, cara pengecekannya itu dilihat dari garis ininya. Jika udah retak-retak maka harus diganti. Oke, tadi kita habis mengecek motor matic, sekarang kita mau mengecek motor manual. Motor manual ini kita akan mengecek bagian rantai. Kunci-kunci yang diperlukan adalah kunci 19, kunci ring 19, kunci ring 10, sama kunci ring 14. Langsung saja ke caranya untuk menyetel rantai. Oke, kalau ibarat apa ya, kalau mau menyetel rantai yang ini kan rantainya kan, rantai itu tidak boleh menempel ke arem, karena kalau rantai menyentuh arem ini tandanya rantainya kendor. Tapi kalau kita menyetel rantainya sampai seret banget, itu takutnya rantainya bisa putus. Coba kita praktekkan. Mungkin kira-kira kalau ngebenerin rantai mungkin kira-kira segini ya. Jaraknya itu 2 cm, minimal 2 cm, tapi jangan lebih sampai 5 cm, jangan sampai 5 cm ya. Soalnya kalau kelebihan rantai bisa putus. Dah, mungkin cukup sekian dari saya mengecek rantai biar di jalan tuh selamat. Sekian, selamat sampai tujuan, selamat Idul Fitri, minal aizin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.